Halo, Kanti Miners di seluruh Indonesia. Kita kembali ke dalam video yang kedua terkait dengan pertolongan pertama. Nah, di video yang pertama kita sudah membahas terkait dengan orang atau kelompok yang bertugas dan bertanggung jawab terkait dengan pertolongan pertama ini. Banyak sekali pengertian dari pertolongan pertama, tetapi kita di sini kita ringkas bahwa pertolongan pertama itu adalah pemberian pertolongan segera kepada orang yang mengalami kecelakaan atau cedera atau penyakit di mana membutuhkan segera yang namanya pertolongan medis. Nah, kali ini di video yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan apa yang dibutuhkan di dalam pertolongan pertama di tempat kerja. Check it out. Pertolongan pertama tentunya akan bervariasi antara satu tempat dengan tempat lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya yang pertama, sifat pekerjaan, jenis bahaya, ukuran dan lokasi tempat kerja, serta banyaknya tenaga kerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Oke, Kanti Miner sekalian, kita akan lihat satu persatu terkait dengan pada saat memutuskan apa saja yang akan dibutuhkan pada saat kita membantu untuk menyediakan terkait dengan pertolongan pertama. Nah, memberikan pertolongan pertama dapat mengurangi keparahan atau penyakit. Bahkan dalam kata lain dapat diartikan sebagai perbedaan antara hidup dan mati. Di dalam memberikan pertolongan pertama, Kanti semua harus mengikuti langkah dari manajemen risiko. Dalam artian, apa yang dibutuhkan di dalam memberikan pertolongan pertama bukanlah hal yang gampang. Dalam artian gampangan, tetap mengikuti yang namanya pendekatan manajemen risiko. Secara lebih khusus, Kanti semua bisa melihat skema di dalam ISO 31000 tahun 2018. Akan tetapi di sini kami akan menyampaikan ada paling tidak 5 tahap dari manajemen risiko ini. Yang pertama terkait dengan komunikasi dan konsultasi. Yang kedua terkait dengan penetapan konteks. Yang ketiga terkait dengan identifikasi bahaya. Yang keempat terkait dengan penilaian dan pengendalian risiko. Dan yang kelima adalah pemantauan dan peninjauan. Perlu kami sampaikan di sini bahwa tahapan dari manajemen risiko ini merupakan peningkatan yang berkelanjutan. Jadi para Kanti semua bisa melakukan evaluasi pada setiap tahap yang telah disampaikan. Tahapan manajemen risiko yang pertama terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Apabila Kanti semua melihat pada video kami yang pertama terkait dengan peran dari orang atau kelompok yang bertugas dan bertanggung jawab terkait pertolongan pertama.
Pada tahapan komunikasi dan koordinasi ini ada 3 peran orang atau kelompok yang kita lihat. Yang pertama pemilik usaha, yang kedua petugas, dan yang ketiga pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja. Apabila kita lihat pemilik usaha, di sini pemilik usaha harus memiliki komitmen terhadap pelaksanaan komunikasi dan konsultasi sejauh dapat dilakukan secara wajar. Dengan pekerja yang didasarkan pada pengakuan bahwa masukan dan partisipasi pekerja meningkatkan pengambilan keputusan tentang masalah kesehatan dan keselamatan. Definisi luas dari pekerja ini termasuk kontraktor dan subkontraktor secara menyeluruh yang kemungkinan besar terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari masalah pertolongan pertama. Pemilik usaha berkonsultasi, bekerja sama, dan mengkoordinasikan kegiatan dengan petugas yang ada. Untuk peran, tugas, dan tanggung jawabnya sudah kita jelaskan di video ke-1. Yang kedua terkait dengan petugas. Di sini dalam situasi ini setiap pemegang tugas harus bertukar informasi untuk mengetahui siapa yang melakukan apa dan bekerja sama secara kooperatif dan terkoordinir. Yang kedua, apabila pekerja diwakili oleh perwakilan kesehatan dan keselamatan, konsultasi harus dilakukan dengan melibatkan perwakilan tersebut. Perwakilan harus berkonsultasi dengan pekerja ketika membuat keputusan tentang peralatan dan fasilitas untuk mengelola pertolongan pertama. Dalam artian di sini harus melakukan diskusi bahaya dan risiko yang ada. Nah, pemegang tugas harus menunjukkan hal ini terkait dengan pekerjaan dan memastikan bisnis dari pemilik usaha telah sesuai pengaturan pertolongan pertamanya yang dapat diakses oleh semua pekerja. Nah, kalau kita lihat di sini, baik pemilik usaha maupun petugas mampu memastikan para pekerjanya memiliki akses kepada pemberi pertolongan pertama. Dalam keadaan ini, penting untuk melakukan konsultasi untuk mengetahui pengaturan pertolongan pertama apa saja yang dibutuhkan, bekerja sama satu sama lain dalam berbagi peralatan dan fasilitas P3K, dan mengkoordinasikan akses kepada pemberi bantuan pertama. Yang terakhir, kalau kita lihat di sini adalah pekerja atau orang lain. Untuk pekerja atau orang lain yang berada di tempat kerja, perlu bagi pemegang usaha untuk membuat suatu kode praktis terkait dengan koordinasi, kerjasama, dan konsultasi kesehatan dan keselamatan kerja. Tahapan yang kedua terkait dengan penetapan konteks, di mana kanti semua menetapkan terkait dengan kegiatan yang menjadi bagian dari pertolongan pertama ini. Tentunya lanjutan dari tahapan komunikasi dan koordinasi, di mana teman-teman semua memperhatikan pihak internal dan eksternal apa yang menjadi bagian dari kegiatan ini. Di dalam penetapan konteks ini, paling sedikit kanti semua menyangkut sifat-sifat konsultasi maupun komunikasi yang sudah dilaksanakan terkait dengan faktor internal maupun eksternal dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan jumlah, lokasi, dan isi peralatan P3K dan peralatan lainnya yang dibutuhkan. Yang kedua terkait dengan jenis fasilitas pertolongan pertama yang mungkin diperlukan. Yang ketiga terkait dengan
prosedur pertolongan pertama. Yang keempat, terkait dengan jumlah pertolongan pertama yang dibutuhkan. Tentunya di sini Kanti semua juga memerlukan pertimbangan lainnya untuk menetapkan konteks yang berkaitan dengan memberikan pertolongan pertama. Tahapan yang ketiga terkait dengan identifikasi bahaya, di mana Kanti semua mengidentifikasi bahaya yang muncul, di mana dapat mengakibatkan cedera atau penyakit terkait dengan pekerjaan yang ada. Apabila kita lihat di sini, langkah dalam melakukan identifikasi bahaya ini merupakan identifikasi penyebab potensial cedera dan penyakit di tempat kerja, di mana ada beberapa langkah paling sedikit yang harus Kanti semua ikuti. Yang pertama terkait dengan apakah sifat pekerjaan yang dilakukan menimbulkan risiko bagi kesehatan dan keselamatan orang. Jadi Kanti semua melihat di sini sifat dari pekerjaan. Yang kedua, apakah bahaya dan risiko ini telah diidentifikasi dalam pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang ketiga, apakah ada pekerja atau orang lain yang memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya sehingga membahayakan kondisi kepada pekerja atau orang lain tersebut. Yang keempat, apakah ada data insiden, cedera, atau penyakit yang telah ditinjau. Dan yang kelima, sudahkah berkonsultasi dengan pekerja dan perwakilan kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir, apakah bantuan spesialis atau eksternal dibutuhkan di dalam penanganan ini. Tahapan yang keempat terkait dengan penilaian dan pengendalian risiko. Di sini ada dua hal, penilaian risiko dan pengendalian risiko. Dimaksudkan di sini adalah menilai jenis, tingkat keparahan, dan kemungkinan dari cedera dan penyakit, serta pengendalian, mengikuti tingkat pengendalian yang ada, meliputi menyediakan peralatan, fasilitas, dan pelatihan P3K yang tepat. Apabila kita lihat di sini terkait dengan langkah yang dilakukan di dalam menilai risiko cedera dan sakit di tempat kerja, paling sedikit meliputi yang pertama, pertanyaan seberapa sering bahaya yang ada berpotensi menyebabkan risiko. Yang kedua, jenis cedera atau penyakit apa yang akan menyebabkan risiko. Yang ketiga, seberapa serius cedera atau penyakitnya. Yang keempat, apakah jumlah serta komposisi pekerja dan orang lain mempengaruhi bagaimana pertolongan pertama harus diberikan. Dan yang terakhir, apakah ukuran atau lokasi tempat kerja mempengaruhi bagaimana pertolongan pertama diberikan. Yang kedua, kita lihat pengendalian risiko. Tentunya Kanti semua masih ingat dengan hierarchy of control atau yang kita namakan dengan tingkatan pengendalian. Di dalam pertolongan pertama ini, tentunya pengendalian apa yang kita butuhkan. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kita lihat dari sisi penolong pertama atau Kanti sekalian mengenalnya dengan first aider. Yang pertama, berapa penolong pertama yang dibutuhkan? Yang kedua, kompetensi apa yang mereka butuhkan? Yang ketiga, tentunya pendidikan dan pelatihan apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, kita lihat dari sisi peralatan dan fasilitas P3K.
Nah, di sini tentunya kanti sekalian mengetahui kit atau modul apa yang dibutuhkan dan di mana lokasi seharusnya berada. Yang kedua, apakah peralatan P3K lainnya diperlukan? Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab untuk memelihara kit tersebut? Dan yang terakhir, apakah ruang pertolongan pertama atau kesehatan lainnya diperlukan? Yang ketiga, kita lihat dari sisi prosedur. Nah, tentunya kami ingatkan lagi di sini bahwa prosedur yang ada merupakan suatu tingkatan, baik dari umum ke khusus maupun dari khusus ke umum. Nah, perlu kami sampaikan di sini ada 3 sisi yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penolong pertama, yang ini terkait dengan orangnya. Yang kedua, peralatan dan fasilitas P3K. Dan yang terakhir, terkait dengan aturan di dalam prosedur. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima adalah pemantauan dan peninjauan, di mana kanti semua melakukan peninjauan terhadap persyaratan pertolongan pertama yang dilakukan secara teratur atau apabila terjadi perubahan keadaan. Nah, di sini tentunya sesuai dengan tujuan dari siklus yang telah kami sampaikan di atas, bahwa pemantauan dan peninjauan ini dilakukan pada setiap tahapan dari manajemen risiko. Apakah masih relevan atau tidaknya suatu pengelolaan? Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tetap ikuti informasi dari kami melalui video-video berikutnya terkait dengan pertolongan pertama di tempat kerja. Sampai jumpa. Nah, bagaimana kanti miner sekalian terkait dengan lanjutan video kami yang kedua terkait dengan pertolongan pertama di tempat kerja. Semoga video kami yang kedua ini bermanfaat buat kanti miner sekalian. Tentunya versi bisa 21 karena berbagi itu bisa.